dapat digunakan untuk memproses informasi. Yang kedua, jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, internet adalah sistem jaringan komputer global. Internet menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia. Yang keempat, data merupakan sumber daya yang penting bagi individu atau kelompok penggunaannya dalam jaringan komputer. Data tersebut harus diproteksi dari berbagai risiko yang mungkin terjadi dan membawa dampak buruk bagi pemiliknya. Yang kedua, komponen jaringan komputer. 1. Router adalah sebuah perangkat untuk meneruskan internet ke ring yang terhubung dengan server. Yang kedua, switch atau modem. Yang ketiga, access point atau kabel jaringan. Yang kelima, network interface port atau NIC. Yang ketujuh, server. Yang kedelapan, firewall. Jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauan, yaitu yang pertama LAN, local area network. Yang kedua MAN, metropolitan area network. Yang ketiga WAN, wide area network. Berdasarkan topologi, terdapat berbagai, yaitu star, bus, ring, mesh, dan tree. Yang ketiga, berdasarkan teknologi, yaitu wired atau kabel. Yang kedua, wireless atau tanpa kabel. Pengaturannya yaitu pengaturan keamanan pada jaringan komputer dan internet sangatlah penting karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, melindungi data dari data sensitif. Yang kedua, menjaga serangan siber. Dan yang ketiga, menjaga privasi. Yang keempat, meningkatkan kepentingan. Dan yang kelima, memenuhi peraturan. Tujuannya itu manfaat komputer yang sangat memudahkan seperti mengolah data, mempercepat pekerjaan, mengirim informasi, mencetak dokumen yang penting, juga melakukan komunikasi dengan pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Konsep sistem komputer, jaringan komputer, dan internet dapat dijelaskan dengan analogi berikut. Yang pertama, komputer adalah seperti orang. Yang kedua, jaringan komputer adalah seperti sebuah komunitas. Dan yang ketiga, internet adalah seperti dunia. Nah, jadi kesimpulannya yaitu jaringan komputer mempermudah komunikasi dan kolaborasi penting dan memahami dasar-dasarnya guna mengoptimalkan penggunaannya. Untuk selanjutnya, PPT berikutnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alina Syafah Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Syafah Fahmi Aksen 4. Di sini saya akan mempresentasikan macam-macam tindakan kejahatan cyber. Pemalsuan identitas. Kejahatan cyber ini sering terjadi di media sosial dan wajib diwaspadai pengguna internet. Pelaku mengambil identitas seseorang dari media sosial seperti foto, nama, dan informasi lainnya. Kemudian memanfaatkannya untuk melakukan tindakan kriminal. Mereka bisa melakukan penipuan online dan pencucian uang berbekal identitas palsu tersebut. Yang kedua, phishing. Phishing adalah jenis kejahatan dunia maya yang mencuri informasi dan data pribadi seseorang melalui email, telepon, pesan teks, atau tautan dengan berpura-pura menjadi organisasi atau pihak tertentu. Jenisnya skimming, blind phishing, deceptive phishing, web phishing, phishing PDF. Yang ketiga, tracking. Aktivitas ini berupa pencobaan penyusupan sistem komputer dengan data sistem keamanan komputer, jaringan, atau softwarenya. Pelaku cracking alias cracker mencuri dan memanipulasi data tersebut untuk tujuan ilegal atau kriminalitas. Yang keempat, spoofing. Spoofing sebenarnya mirip seperti phishing, yakni pelaku mengaku sebagai pihak berwenang dan mencuri data pelanggan untuk tujuan ilegal. Perbedaannya, spoofing bisa mengirimkan virus atau malware berbahaya ke perangkat atau website target. Apabila website tersebut diakses oleh pengguna, besar kemungkinan virusnya bisa menyebar ke perangkat mereka. Berikut adalah beberapa jenis spoofing yang umum. Yang pertama, email spoofing. Dua, IP spoofing. Tiga, spoofing dalam protokol jaringan. Yang kelima, serangan DDoS, Denial of Service, merupakan serangan yang dikirimkan oleh hacker untuk menemukan server website. Serangan ini membuat traffic website berjalan lebih lambat sehingga servernya mengalami overload akibat tidak mampu menampung banyak request dalam waktu bersamaan. Yang keenam, carbing. Mengambil informasi kartu kredit. Kejahatan ini menargetkan data atau informasi sensitif dari kartu kredit target, terutama nomor kartu dan PIN. Pelaku memanfaatkan data tersebut untuk membeli saldo limit kartu atau melakukan
ilegal. Carding dilakukan melalui dua cara, yaitu lewat cup skimmer pada mesin Edge atau menggunakan media online seperti email, phishing atau hacking. Carding adalah salah satu bentuk penipuan di mana penipuan akan mencuri nomor kartu kredit Anda dan memanfaatkannya untuk membeli gift card prabayar. Yang ketujuh, pemalsuan data. Target serangan cyber ini adalah data atau informasi dari dokumen penting yang tidak disimpan dengan proses enkripsi di internet. Dokumen tersebut disimpan dalam situs berbasis web database yang bisa diakses siapapun, termasuk pelaku cybercrime itu sendiri. Yang kedelapan, botnet. Botnet adalah jaringan perangkat komputer yang dibajak yang digunakan untuk melakukan berbagai penipuan dan serangan cyber. Istilah botnet terbentuk dari kata robot dan network. Botnet menggunakan perangkat orang lain untuk menipu orang lain atau menyebabkan gangguan, dan semuanya dilakukan secara ilegal. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan tentang informasi dan teknologi. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya Dinasti Hanidia, absen 9. Saya Almira Syafaqah absen 4. Pengertian keamanan teknologi adalah keamanan teknologi dan internet sebagai keamanan di dunia digital. Keamanan teknologi dan internet adalah upaya data dan sistem berjalan yang ada di dunia maya. Ancaman digital meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Pengaturan keamanan jaringan yaitu: satu, melindungi data sensitif; yang kedua, mencegah serangan siber; yang ketiga, menjaga privasi; yang keempat, meningkatkan kepercayaan; dan yang kelima, mengurangi peradilan. Keamanan jaringan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatur keamanan jaringan komputer dan internet. Yang pertama, menggunakan firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai penyaring dan pengawas lalu lintas data pengguna jaringan. Yang kedua, otentikasi dan autentifikasi. Tiga, kata sandi kode unik. Empat, perangkat sistem penyedia umum. Yang tiga, digital. Adalah aturan dasar perilaku yang seharusnya dimiliki oleh bangsa teknologi agar dapat menjadi warga digital yang bertanggung jawab, yaitu satu, berebagi dan mengawasi data orang lain di ruang digital. Yang kedua, menentukan siapa yang nanti akan melihat atau membaca apa yang Anda berikan. Yang ketiga, berpikir dua kali sebelum memposting. Yang keempat, memperhatikan penggunaan bahasa. Yang kelima, jangan melakukan plagiarisme. Keamanan yang harus diterapkan: yang pertama, penggunaan kata sandi yang kuat; yang kedua, verifikasi dua langkah; tiga, pemutakhiran perangkat lunak secara rutin; empat, waspada terhadap phishing; lima, penggunaan antivirus dan firewall. Jenis-jenis ancaman keamanan: satu, malware; yang kedua, phishing; yang ketiga, hacking; yang keempat, distributed denial of service; yang kelima, setware. Keamanan jaringan (VPN), melindungi data pribadi dan aktivitas online dari pengawas pihak ketiga. Firewall, mengatur lalu lintas yang dibolehkan dan mencegah akses tidak sah ke jaringan. Enkripsi, mengamankan data yang dikirimkan melalui internet dengan cara mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kesimpulan: keamanan teknologi dan internet adalah aspek yang sangat penting untuk menjaga privasi dan melindungi data. Setiap individu dan organisasi harus memiliki kesadaran tinggi dan menerapkan praktik keamanan yang kuat. Keamanan digital akan terus berkembang seiring dengan teknologi yang semakin maju. Sekian presentasi dari kami.